Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu Nak. Oke. Ibu minta tolong on kamera semua ya. Sambil Ibu absen, Ibu langsung absen. Asep, ada Betty, Eli, Murni. Lengkap ya? Lengkap, Bu. Oke. Sip. Oke, Nak. Untuk linknya, untuk link materi, kemudian LKPD, itu sudah Ibu share semua di Classroom. Nah, ini juga Ibu share ada di kolom chat sini ya, kalau misalkan mau langsung klik juga bisa. Oke, nah hari ini kita mau membahas tentang hidrolisis. Nah, hidrolisis ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang asam dan basa. Jadi nanti ketika kita belajar hidrolisis ini, kita harus ingat lagi nih tentang asam basa, asam kuat dan asam lemah, kemudian basa kuat dan juga basa lemah. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan melihat sifat-sifat garam. Jadi kita akan lihat sifat-sifat garam itu seperti apa, kemudian bagaimana garam yang terhidrolisis. Kemudian kita juga bisa melihat sifat itu dari unsur-unsur penyusunnya. Gitu ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalau misalkan Ibu tampilkan seperti ini kira-kira ada gambar apa ya? Udah ada tulisannya lagi ya. Garam, Bu. Garam, Bu. Garam ya. Garam, Bu. Oke, ini kan garam. Kita sering pakai nih sebetulnya. Nah, mungkin kalian masih jarang ini ya. Padahal ketika kita makan itu pasti kalian juga sering tuh pakai garam gitu ya. Nah, untuk garam ini kira-kira dia pH-nya berapa ya? Dia kira-kira pH-nya itu asam, basa, atau netral kira-kira? Menurut Netral, kalian? Bu. Netral, Bu. Netral ya? Ada jawaban lain nggak? Nggak ada ya? Semua cocok ya, netral. Semua netral. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, gimana misalkan bagaimana garam yang lain? Jadi garam itu kan tidak hanya garam dapur. Jadi ada garam-garam yang lain. Nah, bagaimana garam yang lain? Apakah dia juga pH-nya netral? Misalkan kita lihat ini. Nah, ini kira-kira apa ya? Gambar apa nih? Pupuk, Bu. Pupuk ya. Nah, pupuk. Di sini ada tulisannya nih, pupuk. ZA. ZA ini dia kandungannya amonium sulfat. Nah, kalau kita lihat amonium sulfat, ini dia juga termasuk garam. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah kan yang tentang penggaraman, reaksi penggaraman ya. Amonium sulfat dia termasuk garam. Nah, kira-kira gimana nih pH-nya si pupuk ini, pH-nya garam ini? Apakah juga sama dengan garam dapur yang tadi? Apakah juga netral? Menurut kalian gimana kira-kira? Mungkin nggak netral, Bu. Mungkin nggak netral ya. Mungkin nggak netral, berarti apa kira-kira? Asam atau basa atau apa? Asam, Bu. Asam, Bu. Oh, oke, ada yang jawab asam, yang lain ada jawaban lain. Nggak apa-apa ya, Nak, kalau Basa, beda. Bu. Basa, oke. Nggak apa-apa, beda pendapat itu nggak apa-apa ya. Jadi nanti ada yang asam, ada yang basa, ada yang netral? Ada yang netral nggak? Malu ya? Nggak usah malu. Ayo dijawab siapa yang mau jawab. Nah, ada yang jawab asam, ada yang jawab basa. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ternyata pupuk itu banyak macamnya. Nggak hanya yang tadi, tidak hanya seperti yang ZA tadi. Jadi ada pupuk-pupuk yang lain. Ada pupuk TSP, begitu-begitu ya. Ini ada beberapa macam pupuk. Nah, kira-kira Pak Tani itu kalau misalkan beli pupuk, itu apa iya mereka sembarangan belinya dengan kondisi tanah mereka? Kira-kira gimana? Apa harus disesuaikan sama kondisi tanah? Bisa nggak sih misalkan di daerah A yang apa gitu, pakai pupuk
jenis yang sama dengan di daerah yang B. Kira-kira bisa nggak ya? Kenapa sih kok dibuat macam-macam pupuknya? Kenapa nggak satu macam aja kalau sama gitu kan? Kira-kira gimana nih? Dan kondisi tanah, Bu. Kira-kira harus disesuaikan dengan kondisi tanah ya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih, bagaimana sih mencari pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Nah, ini nanti kita akan pelajari di materi hari ini, di pelajaran hari ini. Ya, jadi nanti ada kasus nih, ada studi kasus, ada kasus saya ada cerita gitu. Misalkan ada Pak Tani ini dia punya tanah yang apa, nanti silakan dibaca LKPD-nya. Di sini Ibu ada kasih LKPD ada 2 ya. Yang satu itu untuk mempermudah menarik kesimpulan yang kasus yang tentang pupuk tadi. Nanti silakan dibuka LKPD-nya. Nah, nanti kalian bisa selesaikan kasus itu. Jadi, nah untuk mempermudah untuk penarikan kesimpulan, di sini juga Ibu ada kasih video YouTube ya. Di LKPD sudah Ibu share juga untuk videonya. Nah, silakan berkelompok. Kelompoknya sama seperti yang kemarin. Ya, jadi sama dengan kelompok kimia yang bab sebelumnya. Terus nanti silakan kalian keluar dari Jimit dulu ya. Nah, seperti biasa nanti 20 menit sebelum pelajaran berakhir, kita kembali ke room ini lagi. Gitu. Nah, nanti tapi Ibu standby di sini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Bu, kami diskusinya di WA ya, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Udah ada nomor WA Ibu kan? Udah ya. Selamat diskusi ya, Nak ya. Iya. Iya, Bu. Kembali lagi. Oke. Kita udah masuk lagi ya ke sini. Coba Ibu cek lagi. Siswanya lengkap nggak nih? Mana ini? Hairul udah ada belum? Sudah, Bu. Oh iya sudah. Ibu cari soalnya nggak ketemu. Oke. Sudah ya? Oke, nak sebentar. Ini kan video tadi udah dilihat ya di LKPD. Nah, sebentar nak. Ibu sudah lihat hasilnya. Sebentar. Ibu udah lihat hasil kalian ya. Kelompok 1 mana nih? Ini hasil kelompok 1. Udah bagus ya 93. 2. Oh, kelompok 2 98. Ini yang kelompok 1 dulu ya, Nak. Coba kelompok 1. Saya coba, Bu. Ya, silakan Betty. Hasil diskusi dari kelompok kami, Bu, bahwa untuk NaCl, hasil pengamatannya itu pada lakmus merah hasilnya merah, sedangkan pada lakmus biru hasilnya biru. Sehingga sifat garamnya itu sama dengan 7 ya, netral. Untuk CH3CONA, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi tetap biru, berarti sifat garamnya basa, pH-nya lebih dari 7. Oke. Itu aja, Bu. Oke, thank you Betty dari kelompok 1. Coba kelompok 2 siapa nih? Nursia. Saya bingung memang tadi, Bu, yang NH4Cl itu ya, kan kalau yang asamnya saya ingat, Bu, HCl. Cuman kalau yang bahasanya saya lupa memang tuh, Bu. Lupa. Jadi ya? saya jawabnya NaOH, Bu. Teman Jawabannya apa ya, Bu? Bingung saya, Bu. Teman satu Yang kelompoknya itu. sama juga ya? Nah, Sama, kalau kita, Bu. oh sama ya. Nanti dicek lagi karena NH4 ya berarti NH4OH di sini gitu. Selebihnya sih udah benar ya. Nah, tapi untuk pH-nya juga udah benar, mungkin ini ya. Nah, cuma ada perbedaan di sini aja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini kan ada pH-nya. pH-nya netral, asam, basa. Itu berdasarkan apa sih kira-kira? Kalau berdasarkan tabel yang sudah kalian kerjakan ini, kira-kira berdasarkan apa sih garam itu? Berarti kalau Ibu tanya nih, di sini kan ada macam-macam garam. Nah, kita lihat
garam ini pH-nya berapa, Nak? Apa semuanya 7 garam ini pH-nya? Siapa mau jawab? Beda-beda ya, Bu ya? Beda-beda ya? Ini ada Beda, Bu. Berdasarkan percobaan tadi pakai lakmus ternyata seperti ini. Jadi udah dibuktikan gitu ya. Berarti semua garam pH-nya netral atau bukan? Atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak, Bu. Tidak semua garam pH-nya netral. Jadi ada macam-macam nih. Bisa netral, bisa netral, bisa asam, bisa basa. Sekarang kalau kita mau lihat sifatnya, berarti dia berdasarkan apa? Berdasarkan apa, Nak, di sini tuh? Berdasarkan dari sifat asam atau basahnya. Betul, Firda. Berarti berdasarkan sifat asam sama basa. Berarti kira-kira gimana nih? Coba kalau kita lihat di sini ya, NaCl nih. Di sini asam kuat. Di sini juga basa kuat. Ternyata pH-nya netral. Kalau pH-nya 7, kurang dari 7, asam ya. Kita lihat di sini asamnya asam kuat, basanya lemah. Berarti gimana tuh? Kira-kira pembawa sifatnya gimana? Sifat asam, karena asam kuatnya. Iya, betul. Sip, Irma sama Firda ya. Jadi kalau dia asam, karena pembawa sifatnya ada si asam kuat dengan basa lemah. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau pH-nya lebih dari 7. Kalau basa berarti siapa yang kuat? Kalau lebih dari 7. Basanya, Bu, yang kuat. Oke, sip, Nursia. Basanya, Bu. Basanya lebih dari 7 ya. Sebentar. Dedek mana ya suaranya? Halo, Dedek. Ada aktif? Dedek mati lampu kayaknya nih, Bu. Oh, ya. Tadi ada ya? Oh, menghilang. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti biar lihat rekamannya aja ya. Oke, Nak. Nah, terus lanjut di sini. Nah, di sini udah ya tadi. Pengaruhnya apa sih? Tadi sifat garam ternyata dipengaruhi oleh apa? Tadi udah dijawab sama Firda ya. Ternyata dipengaruhi oleh penyusunnya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 1. Oh iya, sama ya. Sama. Oke. Kelompok 2 juga sama. Sama ya, jadi dia berdasarkan penyusun asam basanya. Nah, kemudian kira-kira apa ya kesimpulannya? Kesimpulan yang percobaan ini, kita belum masuk ke kasus yang pupuk tadi ya. Kelompok 1. Fenty, ada Fenty? Ada, Ibu. Ya, coba. Dari kelompok kami, kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah garam itu ada yang terdiri dari asam kuat dan basa lemah, Bu. Dan ada juga yang bersifat basa kuat dan asam lemah. Nah, garam yang bersifat asam kuat dan basa lemah itu mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan garam yang bersifat basa kuat dan asam lemah mempunyai pH lebih dari 7. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, pH-nya netral, Bu, 7. Oke, sip, Fenty. Itu hasil diskusi kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, ada mau menambahkan atau nggak setuju gitu? Ini kelompok 2 nih. Gimana kelompok 2? Sama, Irma? Bu. Sama ya? Sama, Oke. Bu. Sama, Bu. Ya. Sama ya. Jadi kalau misalkan dia berasal dari asam kuat, basa kuat, berarti dia pH-nya netral. Kemudian asam kuat sama basa lemah, berarti dia pH-nya asam ya, kurang dari 7. Nah, kalau yang kuat basanya, kemudian yang lemah asam, berarti dia pH-nya basa. Nah, sekarang Ibu masuk ke yang tadi, kasus pupuk tadi ya. Nah, ini pupuk, ini hasil diskusi yang pupuk kelompok 1.
yang pupuk, sebentar, Ibu kasih bawah dulu ya. Ini tadi kan, nah, tadi ada kasus di atas kan kalian sudah baca ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Jika lahan petani itu dalam kondisi basah, pupuk mana yang supaya didapatkan hasil yang paling optimal itu pakai pupuk yang mana? Diskusi dari kelompok kami, pupuk ZA itu karena dia NH42SO4 itu paling cocok digunakan untuk kondisi tanah yang basah. Nah, karena pupuk ini jadi dia berupa garam yang bersifat asam. Oke. Sip, ada lagi kelompok 2 gimana, Nak? Saya menjawab ya, Bu. Boleh. NH42SO4 itu bersifat asam karena NH42SO4 itu terdiri dari ion NH4OH dan SO4-2- atau H2SO4. Nah, sedangkan H2SO4 itu sifatnya asam kuat dan NH4OH itu bersifat basa lemah. Oke. Bagus ya, sip. Berarti kalau belinya KNO3 berarti jadinya kurang optimal, Bu, karena berdasarkan hasil diskusi kita tadi, kelompok 2, tanahnya itu kan dalam kondisi basah. Berarti kita butuh pupuk yang memang dia bersifat asam. Sedangkan KNO3 itu terdiri dari asamnya HNO3 yang merupakan asam kuat, sedangkan basanya KOH yang merupakan basa kuat. Jadi garamnya termasuk garam yang netral. Seperti itu, Bu. Oke, sip Irma. Kelompok ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait ini kasus ini, pupuk ini ya? Kira-kira apa ya yang kalian dapatkan nih dari pembelajaran hidrolisis hari ini? Itu deh kesimpulan pembelajaran hari ini. Bu. Iya. Pak, sebelumnya setahu saya kan garam itu netral gitu aja, Bu. Ternyata banyak jenis lain ya, Bu. Ada yang garam bersifat asam, ada garam yang bersifat basa gitu, Bu. Oke, terima kasih Nursia. Ternyata tadi yang kita pikirkan sebelumnya garam itu hanya sifatnya netral. Ternyata bisa asam, bisa basa. Tadi juga sebelumnya kan ada yang jawab, ternyata ada yang menjawab oh pH-nya asam. Ada yang basa gitu ya. Nah, ternyata ya iya, ada yang asam, ada yang basa, ada yang netral. Jadi tidak semuanya netral. Oke, terima kasih Nursia. Ada lagi yang lain? Ternyata untuk menghasilkan hasil yang optimal itu tidak sembarangan menggunakan pupuk, Bu. Harus disesuaikan dengan pH tanah. Oke, terima kasih Fenty. Good ya. Jadi ternyata ketika kita mau menggunakan pupuk ya, supaya hasilnya optimal, kita juga harus lihat kondisi tanah. Kemudian kita juga lihat lagi pupuknya itu yang mau kita beli itu sesuai nggak dengan kondisi tanah. Begitu. Ada lagi yang lain? Kemudian tadi ada yang garam sifatnya ini berdasarkan apa? Sifat penyusunnya kan? Berdasarkan sifat penyusun. Kalau asam kuat, basa kuat, berarti dia pH-nya berapa? Kuat-kuat jadi? Netral, Bu. Netral ya. Bu. Kalau asam kuat, basa lemah, asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Asam, oke. Sekarang kalau dibalik, basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Basa ya. Kalau dua-duanya lemah. Tidak. Berarti kita lihat harga KA dan KB gitu ya. Oke, sip. Jadi nanti biasanya kalau di soal ada data KA KB gitu ya. Nah, terus untuk pembelajaran hari ini selain materi yang tadi sudah didapat, apalagi nih? Apa ada kendala atau apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Jadi nanti untuk kedepannya biar ini lebih baik lagi. Apa sinyal ada masalah nggak? Oh tadi Dede masalah itu ya, mati lampu ya. Udah ada belum nih? Oh udah ada, udah nyala ya. Bu. Oh iya. Saya senang sekarang Bu belajar kimia Bu. Pak D saya itu kan petani Bu, gagal terus Bu.
Oh ini besok saya tunjukin ke Pak D saya nih Bu, pupuk Oh, nggak iya, bisa iya. sembarangan Bu Iya, iya, ya. betul-betul. Sebenarnya saya punya sekarang Bu, dulu saya nggak suka. Waktu kita lihat banyak manfaatnya ternyata jadi suka ya. Jadi nggak hanya di hayalan gitu ya. Nanti yang punya saudara atau simbah-simbah Pak Tani bisa kasih tahu ya. Tapi yang nggak usah dikasih rumus yang susah-susah, kasihan nanti. Gitu ya. Oke, nah di akhir Ibu kasih link lagi ya nak untuk penilaian. Jadi penilaian Ibu kasih sama Levoxit juga. Soalnya gampang itu ada PG2 sama SI 1. Silahkan dicoba nanti untuk penilaiannya. Ya, ada lagi pertanyaan nggak? Jelas? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, Jelas, udah jelas Bu. ya nak? Oke. Oke nak, kalau sudah berarti pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Itu nanti kita bahas tentang reaksi, kemudian setelah reaksi kita ada menghitung pH. Jadi dilanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Oke Bu. Sudah? Oke, terima Siap, Bu. kasih nak. Terima kasih. Silahkan boleh keluar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Sama kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.